Selamat pagi hadirin yang saya hormati dan yang berbahagia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan yang berharga ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haura Salsabila dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik tentang mewujudkan media sosial yang aman dan positif tanpa cyberbullying. Hadirin sekalian, tahukah Anda bahwa dalam 1 bulan terakhir sebanyak 3 juta anak terpaksa berhenti sekolah karena menjadi korban bullying? Lebih mengejutkan lagi, sebanyak 20% anak yang mengalami cyberbullying mulai berpikir untuk mengakhiri hidup mereka, dan 1 dari 10 diantaranya benar-benar mencoba melakukannya. Pernahkah Anda berada di posisi sebagai korban? Atau mungkin tanpa disadari Anda pernah menjadi pelaku dari tindakan cyberbullying tersebut? Mari kita eksplor lebih lanjut topik ini. Hadirin sekalian, di era digital yang semakin mendominasi kehidupan kita, rata-rata generasi Z kini menghabiskan lebih dari 3 jam setiap harinya untuk berselancar di media sosial. Tanpa disadari, pola perilaku toksik yang sering kali kita saksikan dan bahkan yang sudah kita toleransi telah menjadi sesuatu yang dianggap normal, meskipun jelas tidak dapat diterima dalam interaksi dunia nyata. Lebih mengejutkan lagi, hasil survei terbaru mengungkapkan bahwa 7 dari 10 remaja di Indonesia pernah menjadi korban cyberbullying. Ini bukan sekadar angka, ini adalah cerminan dari masalah serius yang kita hadapi bersama. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang untuk berekspresi, berkreasi, dan menjalin koneksi positif justru seringkali berubah menjadi arena konflik yang melukai mental dan emosi penggunanya. Namun, kita tidak boleh menyerah pada keadaan ini. Dengan kesadaran bersama dan langkah nyata, kita memiliki kekuatan untuk merevolusi cara kita menggunakan media sosial, mengubahnya kembali menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mendukung kreativitas serta keberagaman. Hari ini, saya akan membahas 3 poin utama yang dapat membantu mewujudkan media sosial yang aman dan positif tanpa cyberbullying. Poin-poin tersebut adalah membangun empati digital, menciptakan koneksi yang penuh kesadaran, dan mendorong kepedulian aktif. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu membangun empati digital. Hadirin sekalian, ingatlah bahwa ada manusia nyata di balik setiap username. Sebelum posting komentar atau membagikan cerita, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku akan mengatakan ini langsung ke orangnya? Membangun empati digital berarti kita memahami bahwa kata-kata kita di dunia maya memiliki dampak yang sama besarnya dengan di dunia nyata, bahkan terkadang lebih besar. Ketika kita mempraktikkan empati digital, kita menciptakan gelombang positif. Bagikan prestasi seseorang dengan ketulusan, berikan komentar yang membangun. Ingat, orang yang kita ajak berinteraksi mungkin sedang mengalami hari terburuknya, dan kebaikan kita bisa mengubah segalanya. Untuk poin kedua, media sosial seharusnya menghubungkan, bukan memisahkan kita. Tapi seberapa sering kita scroll tanpa tujuan, membandingkan hidup kita dengan highlight kehidupan orang lain, atau terjebak dalam perdebatan toksik. Menciptakan koneksi yang penuh kesadaran berarti menggunakan media sosial dengan penuh kesengajaan. Tetapkan batasan dalam penggunaan media sosial. Aturlah feed kalian agar mencerminkan nilai dan aspirasi kita. Unfollow akun yang membuat kita merasa tidak cukup. Follow mereka yang inspirasi, pertumbuhan, dan perubahan positif. Selanjutnya, kita masuk ke poin ketiga. Hadirin sekalian, jika kalian diam saja atau menjadi pengamat pasif ketika perundungan cyber terjadi, sebenarnya kalian sama saja dengan ikut memperbesar masalah tersebut. Mendorong kepedulian aktif mengharuskan kita untuk tidak hanya diam, tetapi juga berani mengambil sikap ketika menyaksikan pelecehan digital. Ini berarti melaporkan konten berbahaya, mendukung korban, dan mengedukasi orang lain tentang dampak yang serius yang ditimbulkan. Mendorong kepedulian aktif adalah tentang membangun komunitas yang saling mendukung dan bersatu untuk melawan negativitas online, menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, penuh empati, dan bebas dari kebencian.
Para hadirin sekalian, media sosial memiliki potensi besar untuk menjadi ruang yang aman tanpa adanya cyberbullying, asalkan kita bersama-sama membangun empati digital. Empati digital ini menjadi pengingat yang mendalam akan kemanusiaan yang kita miliki bersama, mendorong kita melampaui interaksi yang dangkal dan lebih menghargai perasaan serta pengalaman orang lain. Dengan menciptakan koneksi yang penuh kesadaran, kita dapat menggunakan media sosial secara lebih bermakna dan dengan tujuan yang jelas, bukan sekedar sebagai alat untuk konsumsi atau hiburan semata. Selain itu, mendorong kepedulian aktif dapat menjadi langkah penting untuk membawa perubahan besar, membuka jalan menuju ruang digital yang lebih adil, inklusif, dan bermakna bagi semua penggunanya. Baiklah hadirin sekalian, sebelumnya saya telah menyampaikan 3 poin utama yang dapat mewujudkan terciptanya media sosial yang aman dan positif tanpa adanya cyberbullying, yaitu pertama, ada membangun empati digital, mengubah cara kita berinteraksi online. Kedua, menciptakan koneksi yang penuh kesadaran, penggunaan yang bijak menciptakan koneksi yang lebih bermakna. Ketiga, mendorong kepedulian aktif. Kita harus berani melawan cyberbullying untuk membangun ruang yang lebih aman di media sosial. Para hadirin sekalian, kita memiliki kekuatan untuk mendefinisikan kembali budaya media sosial. Kita adalah generasi digital natif yang tumbuh bersama teknologi, dan media sosial bukan hanya sekedar tempat untuk bersenang-senang, tapi juga sebagai wadah untuk menunjukkan eksistensi kita. Lalu, kenapa tidak kita ubah ruang ini menjadi lebih baik? Mari mulai dari sekarang. Setiap kali kita membuka aplikasi media sosial, ingatlah 3 poin penting ini. Jadilah perubahan yang ingin kita lihat di dunia digital kita. Ruang media sosial yang lebih baik dan aman bukan hanya sebuah mimpi. Itu dimulai dari diri kita. Setiap kali kita berniat untuk memposting sesuatu, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah atmosfer media sosial. 1 postingan positif, 1 komentar yang mendukung, atau 1 laporan atas konten negatif yang kita lakukan bisa menjadi langkah awal menuju perubahan besar. Ayo bersama-sama kita ciptakan ruang di media sosial yang membuat setiap orang merasa aman, dihargai, dan terinspirasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.